Oke, ini pemirsa, saya itu penasaran kalau wisatawan ke Malioboro itu kemana aja? Ini saya sudah ketemu dengan salah satu wisatawan. Namanya siapa, Ibu? Ibu Mira, Bu Mira, asli mana? asli Padang. Oke, Bu, kalau ke Malioboro itu yang dituju kemana, Bu? Satu, Beringharjo. Saya senang jalan-jalan Malioboro sini. Ngangenin. Kangenin. Ya, Sudah tahu belum, Bu, kalau Malioboro itu ada 4 zona? Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Ada pertanyaan, apakah benar Jalan Malioboro ini akan ditutup selama perayaan Tahun Baru? Info ini penting buat kalian yang mau berwisata ke Jogja di akhir tahun ini dan menghabiskan Tahun Baru di Jogja. Di video kali ini nanti saya akan ajak kalian untuk menyusuri situasi Malioboro yang terbaru. Ada beberapa zona yang akan saya tampilkan ke kalian dan situasi terbarunya seperti apa. Lalu nanti saya juga ingin tunjukkan ke kalian lokasi-lokasi parkir yang bisa kalian gunakan selama perayaan Tahun Baru di daerah Malioboro ini. Dan benarkah Malioboro ini akan ditutup selama Tahun Baru? Ayo pemirsa, ikuti perjalanan Pak Dokter kali ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah Jalan Malioboro. Jalan Malioboro ini saat ini sudah cukup ramai ya. Siang ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di sini dan ini macet sekali di sini. Bisa kalian lihat. Untuk informasinya di daerah Malioboro ini akan dilakukan penutupan itu pada tanggal 31 Desember tahun 2022 ini. Penutupannya itu akan dilaksanakan di daerah percabangan jalan menuju Malioboro dan Pasar Kembang di sini pemirsa. Dan penutupan ini memang akan dilakukan itu mulai pukul 4 sore itu akan dilaksanakan penutupan secara selektif untuk kendaraan roda 4. Jadi sudah ada pembatasan. Lalu penutupan total itu akan dilaksanakan mulai jam 5 sore. Jadi mulai jam 5 sore ini kendaraan roda 4 sudah tidak boleh lagi masuk ke area Malioboro. Harus menjadi perhatian buat kalian semua yang akan menghabiskan akhir tahun di daerah Malioboro. Karena kalian harus tahu di mana lokasi-lokasi yang bisa kalian gunakan untuk parkirnya. Nah, untuk lokasi parkirnya, itu lokasi yang pertama, itu kalian bisa menggunakan Taman Parkir Abu Bakar Ali. Nah, lokasinya di situ ya pemirsa. Itu ada parkir untuk roda 2, parkir untuk roda 4, dan bahkan untuk bis itu bisa di situ. Nah, untuk lokasi parkir yang lainnya pemirsa itu ada di daerah Jalan Mataram. Ini lokasinya sebenarnya ada di sebelah dari Jalan Malioboro. Di sini biasanya orang-orang itu parkir di pinggir-pinggir jalan itu pemirsa. Saran saya kalau mau parkir di sini sebaiknya dilihat dulu apakah ada tanda larangan parkir di daerah tersebut. Dan kalau misalnya kalian mau parkir, tidak apa-apa kalau kalian tanya kepada petugas parkirnya dulu. Berapa biayanya per jam atau berapa sekali parkir. Sehingga nanti jelas kalian tidak merasa tertipu. Dan itu tidak apa-apa, itu menjadi hak dari kalian sebagai pengguna parkir. Saran saya sebaiknya mintalah karcis parkir sebagai bukti. Sehingga tidak ada yang merasa tertipu dalam urusan parkir kayak gini. Untuk kendaraan roda 4 itu kalian juga bisa parkir di daerah Malioboro Mall ya. Di daerah Malioboro Mall ini nanti ada tulisan di depan Malioboro Mall-nya itu ada parkir mobil customer mall. Nah, tapi jumlahnya terbatas ya. Jadi kalau kalian lihat di situ biasanya kalau masih bisa tersedia kalian bisa masuk. Tapi kalau misalnya sudah penuh ya susah untuk masuknya. Nah, area parkir yang lain itu juga berada di sepanjang Jalan Pajeksan ini pemirsa. Tapi saya juga tidak tahu apakah ini boleh parkir di sini, tapi banyak yang biasanya parkir di sini. Yang jelas kalau kalian melihat ada tanda dilarang parkir ya tidak boleh parkir di sini harusnya pemirsa. Lalu kalau mau parkir di daerah sini, pastikan kalian mendapatkan karcis resmi dan bisa ditanyakan dulu berapa biaya parkirnya. Apakah biaya sekali parkir atau biaya per jam. Gitu ya pemirsa, tips dari saya. Kemudian lokasi yang selanjutnya itu kalian bisa menggunakan daerah parkir Taman Parkir Ngabean. Itu juga di daerah sana bisa digunakan. Lalu di daerah dekat Taman Pintar, depan Taman Pintar itu juga ada taman parkirnya. Dan di daerah Taman Budaya. Nah, kalian bisa gunakan lokasi-lokasi parkir itu. Nah, kali ini saya sudah berada di Jalan Malioboro. Macet pemirsa di daerah sini. Macet sekali ini, banyak sekali kendaraan. Kalau kalian ke Malioboro siang atau sore kayak gini, ini
sudah cukup padat ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan ke kalian bahwa selama di Jogja, jangan lupa untuk selalu beli oleh-oleh khas Jogja. Kalian bisa beli di Dagadu Jogja. Tokonya ada di banyak lokasi, ada 4 lokasi lebih tepatnya. Yang pertama itu ada di daerah Jalan Margo Utomo, yang kedua ada di Mall Malioboro, yang ketiga ada di alun-alun utara di pojokan itu, dan yang terbesar ada di Gerai Yogyatorium Dagadu Jogja di daerah Rejowinangun. Dan jangan lupa buat kalian untuk membeli obong steak, itu ada di daerah Jalan Gejayan atau sekarang dikenal dengan Jalan Avandi. Obong steak itu steak yang sebenarnya, karena steak itu dibakar, diobong, bukan digoreng. Kalau steak yang digoreng itu namanya gorengan pemirsa. Ayo pemirsa, kita lanjut, kita eksplor Malioboro hari ini. Saya akan tunjukkan ke kalian ada zona-zona di Malioboro ini yang situasi terbarunya seperti apa. Ayo pemirsa. Nah, untuk menyusuri Malioboro itu ada 2 ya pilihannya. Kalian bisa berada di daerah zona barat itu ya, di daerah pedestrian barat, dan berada di pedestrian daerah timur. Nah, ini kita sekarang masuk ke zona 1. Nah, zona 1 ini kalian bisa lihat di sini cukup ramai juga, karena di sini ada area tempat duduk untuk di depan Hotel Grand Ina Malioboro ya. Di daerah sini juga ada halte bis Trans Jogja. Jadi biasanya kalau kalian yang menggunakan Trans Jogja untuk menuju ke Malioboro itu bisa berhenti di zona 1 ini. Karena ini itu dekat dengan plang yang ada tulisannya Malioboro itu pemirsa. Jadi kalau kalian mau foto di situ, berhentinya di daerah zona 1 ini. Ayo pemirsa, kita lanjut, kita lihat di zona 1 ini ada apa saja. Suasananya di sini cukup ramai pemirsa. Banyak sekali yang ke sini hari ini. Ini banyak yang ke sini untuk duduk-duduk di daerah sini karena memang sejuk ya. Jadi nyaman di sini. Nah, di zona 1 ini juga ada Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 2 ini adalah tempat untuk beli oleh-oleh dan tempat untuk lesian pemirsa. Kita lihat situasi di depannya. Ini cukup banyak orang yang jelas. Karena biasanya mereka berhenti di sini untuk beli oleh-oleh atau sekedar untuk mau menikmati jajanan Malioboro. Itu lokasinya ada di daerah belakang Teras Malioboro 2 ini. Wow, ini penuh sekali di sini pemirsa. Yang jelas ini sudah akhir tahun, jadi banyak yang ke sini untuk menikmati suasana Malioboro ya. Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk menuju ke zona 2. Itu di zona 2 ada apa? Kalau kalian capek, ini jangan khawatir karena di daerah sini banyak sekali tempat-tempat duduk yang nyaman untuk diduduki dan jumlahnya banyak ya. Jadi jangan khawatir ini. Kalian bisa duduk-duduk di sini. Kalau mau istirahat, ini olahan yang terkenal di Malioboro ini adalah sate koyor ya, atau sate kere. Biasanya di sini juga ada. Harum sekali baunya. Ayo pemirsa, kita akan masuk ke zona 2 ini. Di sini ada apa dan bagaimana kondisinya sekarang? Wih, penuh pemirsa. Ayo ya. Nah, di zona 2 ini ada Malioboro Mall ya. Di sini zona Malioboro Mall. Kemudian sepanjang ini depan Malioboro Mall juga banyak sekali orang-orang yang duduk di daerah sini menikmati suasana Malioboro di sore hari. Yang jelas panjang ini pemirsa jalannya dan penuh ini. Tapi jangan khawatir, tempat-tempat duduk tersedia di sini. Yang jelas banyak yang kosong juga, walaupun banyak orang di sini ya. Ayo pemirsa, kita lanjut lagi. Ini di zona 2 ini ada apa lagi? Nah, di depan Malioboro Mall ini juga ada banyak toko-toko oleh-oleh ya. Ini yang menarik. Ada jajanan juga kalau kalian mau makan di sini. Ada Burger King di situ. Kemudian ada gelato di daerah sini juga ada. Oke. Kita lanjut ya. Ini kita lihat di depan sana ada apa lagi? Bersih ya Malioboro sekarang itu benar-benar nyaman. Ini kalian bisa jalan-jalan ke sini. Pohon asemnya ini juga sudah mulai besar dan membuatnya itu membuat suasana di sini itu menjadi semakin sejuk ya. Bayangkan kalian di sini duduk di bawah pohon asem ini, kemudian anginnya silir ya, semilir angin di sini sambil menikmati suasana Malioboro bersama keluarga orang-orang tercinta. Keren ini pemirsa. Salut, Malioboro sekarang jadi senyaman ini.
Ayo pemirsa, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan memasuki zona 3. Nah, di zona 3 ini ada apa pemirsa? Ayo ikuti saya. Nah, masuk ke pintu zona 3, kita akan langsung melihat di sini ada halte bis ya. Halte bis Trans Jogja. Jadi kalau kalian mau masuk ke zona 3, kalian bisa menggunakan Trans Jogja dan berhenti di halte bis Trans Jogja ini. Di daerah zona 3 ini ada apa saja? Ayo ikuti saya. Yang jelas sepanjang jalan Malioboro ini ada banyak sekali tempat duduk. Sekali lagi, kalau kalian capek, kalian bisa istirahat. Dan cukup nyaman ya sekarang karena pohon-pohonnya juga sudah makin tinggi ini. Kemarin waktu saya ke sini itu pohon asemnya banyak yang mateng dan pada jatuh itu pada diambili. Nah sekarang ini kondisinya makin lebat ya pohon-pohon asemnya. Jadi makin rindang ini Malioboro. Dan bersih, suasananya bersih, tertata begitu. Oh ini di zona 3 itu ada kantor kepatihan ya. Jadi di kepatihan, kantor kepatihan Jogja ini lokasinya di sini. Ini pusat gubernuran. Jadi kantornya Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono itu di sini. Nih, dan di sini juga bisa digunakan untuk tempat foto-foto pemirsa. Karena latar belakangnya cantik dan bangunan-bangunan yang masih bergaya arsitek zaman dulu nih masih banyak ditemui di sini. Sekali lagi bersih, sejuk dan memang syahdu ya. Kalian bisa lihat di sini rumputnya hijau, pohonnya juga rindang dan lingkungannya juga bersih. Oke, kita sekarang ke zona selanjutnya, itu di zona 4. Ini ada apa saja di zona 4? Ayo pemirsa, saya ajak kalian ke sana. Kita lihat situasinya seperti apa, serta di sini itu ada apa saja dan situasinya seperti apa. Nah, di zona 4 ini cukup banyak yang bisa kita lihat di sini. Yang jelas di sini ada Rame Mall. Ini cukup terkenal sejak zaman dulu bagi kalian yang punya kenangan di sini. Rame Mall. Kemudian ini juga ada bakery Jun Lama, ini juga wah ini sangat legend pemirsa, roti yang cukup legend di Jogja. Di zona 4 ini juga ada Kampung Ketandan ya, Kampung Pecinan di daerah Jogja, tepatnya di Kampung Ketandan. Suasananya sore ini sekali lagi ramai pemirsa. Ini akhir tahun, jadi Malioboro memang sudah banyak sekali pengunjungnya yang ke sini, yang ke Jogja ini peningkatannya luar biasa ini. Jadi sudah sangat ramai. Oh, di sini juga ada Ramayana ya pemirsa, toko baju yang terkenal itu di daerah sini. Oh, pantas ini cukup ramai karena depan Ramayana ya. Penuh pemirsa di sini. Ini karena zona 4 ini itu berdekatan dengan Pasar Beringharjo ya. Jadi di sini cukup ramai. Dan sekarang saya lihat kok di daerah sini banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan sate ya di sini. Banyak sekali di sini. Dan rupanya bukan sate kere pemirsa, tetapi sate ayam di sini. Nah, di zona 4 ini memang ramai ya, karena banyak sekali yang berkunjung ke Pasar Beringharjo. Ini lokasinya ada di zona 4. Dan di depan Pasar Beringharjo ini sudah bisa ditebak full banget, banyak orang di sini. Ini di bagian depannya ya. Kalau kalian mau cari oleh-oleh, ini memang pusatnya di Beringharjo ya. Dan di bagian depan sini ini etalasenya. Di dalam itu juga banyak lagi. Jadi kalian kalau mau survei-survei dulu, kalian bisa masuk ke dalam pasar. Kemudian tawar ya, jangan lupa. Karena harga di sini adalah harga pasar, jadi kalian harus nawar kalau di sini. Pasar Beringharjo. Oke.